syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Tema besar kita di hari ini adalah surga dimulai hari ini. Sedangkan subtemanya di pagi hari ini adalah aroma surga. Nanti yang kedua adalah jangan sia-sia. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali surga dibayangkan sebagai sesuatu yang abstrak, tidak jelas. Seperti dunia maya gitu. Bukan dunia nyata, maya. Seringkali begitu bayangan banyak orang surga itu. Atau dunia roh. Banyak sekali di luar sana sampai hari ini pikirannya surga itu dunia roh. Atau bahkan ada yang berpikir surga itu hanya suasana aja. Bukan lokasi, bukan apa-apa, bukan dunia apa. Cuma suasana katanya surga itu. Bukan sesuatu yang real, bukan sesuatu yang lokasi, tempat. Bukan sesuatu yang fisik, mereka pikir surga itu. Makanya bayangan orang tentang surga aneh-aneh. Di surga kita nanti gak ingat apa-apa, Pak. Loh, gak ingat apa-apa jadi apa? Amnesia. Gak berasa apa-apa, Pak. Gak ingat dan gak berasa. Pengertian yang salah itu bahaya loh. Bahaya karena pengertian itu ada di pikiran manusia, ada di hatinya. Sehingga bagaimana ia hidup tergantung dari apa yang ia mengerti. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang mengajar. Bukan KKR, mengajar. Kalau Tuhan Yesus membuat mujizat itu memang mujizat harus terjadi. Tapi bukan itu yang diutamakan. Yang diutamakan mengajar. Hal kerajaan surga seperti, begitu kan? Sering pakai perumpamaan, sering pakai ilustrasi. Berbagai macam. Tapi manusia memang gampang meleset. Orang tertarik sama mujizatnya. Sehingga Tuhan berkata begini, kenapa ya kamu itu kok gak mengerti bahasaku ya? Gitu. Kenapa kamu gak ngerti maksudku? Cenderung meleset manusia itu. Ya, surga apalagi, abstrak katanya. Ini akibatnya negatif. Kenapa? Karena kalau pikirannya salah, artinya yang lain-lain salah dia. Makanya orang berpikiran bahwa kebangkitan itu dunia roh juga. Yang bangkit manusia itu rohnya, Pak, bukan badannya. Gitu, ngarang-ngarang. Namanya saja bangkit, artinya hidup lagi. Hidup lagi bukan gentayangan rohnya. Hidup lagi itu tubuhnya hidup lagi, tubuh yang baru tentunya. Fisik, tubuh nyata, kan begitu harusnya. Tapi banyak orang tidak percaya kebangkitan itu rohnya yang bangkit, Pak. Gitu. Kalau rohnya yang bangkit, maka orang mati hari ini sudah bangkit dong. Karena rohnya keluar. Udah bangkit. Bukan. Kebangkitan terjadi nanti waktu Tuhan Yesus datang kembali. Baru dibangkitkan setiap orang, baik orang jahat maupun orang baik, semua dibangkitkan. Tapi orang baik bersama Tuhan. Orang jahat ditinggal di alam maut, di neraka. Ya, itu maksudnya. Jadi dulu zamannya Tuhan Yesus ada yang nggak percaya kebangkitan juga. Ya, orang Saduki itu nggak percaya kebangkitan. Orang sekarang persis orang Saduki, nggak percaya. Manusia bisa bangkit beneran tubuhnya. Dunia roh, Pak. Gitu. Akibatnya apa? Kalau orang berpikir bahwa setelah kematian gak berasa apa-apa, gak punya kesadaran, gak punya pikiran, gak punya perasaan, gak merasakan kesakitan, akibatnya orang itu gak takut buat dosa. Perhatikan baik-baik di sekeliling kita. Gak usah fanatik lah bro. Nanti kalau kita urut-urutin gitu ya, ternyata dia pikirannya nanti mati gak berasa kok. Gitu. Nanti benerannya ya. Tuhan Yesus yang menjelaskan dengan ilustrasi atau kejadian nyata bahwa Lazarus dan orang kaya itu.
Orang kaya itu kesakitan di alam maut. Itu belum dibangkitkan loh. Itu masih roh. Kesakitan dia menderita. Masih ingat saudara-saudaranya yang di bumi. Yang masih hidup maksudnya. Masih ingat. Bayangin kalau orang berpikir begitu lalu ternyata masih ingat. Masih berasa. Apalagi dibangkitkan dengan tubuh nyata, fisik. Lalu ditinggal di lautan api. Waduh, hari itu meraung-raung juga sudah percuma. Sudah terlambat. Hari ini kalau masih hidup, dikotbahin, anggap enteng. Padahal firman Tuhan berkata, siapa yang menganggap enteng kamu? Kukutuki dia. Orang yang menganggap enteng kebenaran, dia dikutuk Tuhan. Dia nggak berasa aja, hidupnya dalam kutuk sebenarnya. Sebab kebenaran itulah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Menyelamatkan dari cara berpikir yang salah, hidup yang salah. Itu kebenaran, Injil. Tidak ada kebenaran selain Injil. Ya, makanya Bapak Ibu harus ikut seminar 7 natur kebenaran. Urut ikutin. Kalau nggak sempat hadir di online dengarkan. Itu membuka pencerahan itu. Nanti kalau sudah sampai seri berapa gitu, Bapak Ibu iya juga ya gitu. Ya, sekarang sudah sesi berapa ya? 6 ya. Mau masuk 7 ya. Jadi padahal surga dan neraka itu real. Kan baru-baru ini ada yang di sosial media kan, neraka tuh nggak ada gitu. Waduh, banyak orang ya, ketika masih sehat itu sombong. Padahal dia nggak punya modal. Kalau ditanya dasarnya apa? Nggak ada. Dasarnya cuma menurutku nggak ada menurutku. Alkitab ditulis ini supaya orang sepanjang zaman, sampai akhir zaman orang boleh mengerti kebenaran. Jangan pakai pikiranmu sendiri. Jangan pakai pikiran kita sendiri. Kita itu umurnya baru berapa, Alkitab sudah ribuan tahun. Sampai hari ini. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus ditulis juga di Alkitab. Supaya kita bisa belajar langsung. Begitu loh maksudnya ya. Ya, kalau surga aja pengertiannya salah. Lah lalu bagaimana ini? Saudara tahu nggak? Ketika Tuhan pada mulanya Allah merancang dunia ini, langit dan bumi yang sekarang ini. Ya, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi yang sekarang ini di mana kita ada. Pada mulanya tidak dimaksudkan langit dan bumi ini akan hancur. Enggak. Manusia dirancang ditaruh di bumi supaya hidup kekal di bumi. Supaya hidup kekal, beranak cucu dan hidup kekal di bumi. Penuhi bumi dengan kemuliaan Allah. Rancangan mula-mula itu seperti itu. Tapi manusia jatuh dalam dosa sehingga langit dan bumi ini terkutuk. Langit dan bumi akan lenyap. Dulunya enggak. Artinya apa? Langit itu dalam bahasa Ibrani samayim. Samayim itu surga, saudara. Langit dan bumi kita ini sebenarnya surga. Awalnya dirancang sebagai surganya manusia. Supaya manusia boleh hidup di dalamnya, beranak cucu dan hidup kekal selamanya memuliakan Tuhan. Sebenarnya begitu. Sekarang nggak jadi surga lagi, akan dilenyapkan oleh api. Jadi langit dan bumi yang baru, ya tetap fisik. Tetap fisik. Ayat-ayatnya banyak sekali. Saudara, saya sudah khotbahkan tentang surga sudah banyak. Saudara nanti lihat di channel GSKI Peak ya, tentang surga. Langit dan bumi yang baru itu nanti fisik. Kenapa? Sebab tubuh kita dibangkitkan secara fisik oleh Tuhan Yesus. Memiliki tubuh kemuliaan yang tidak bisa mati lagi. Fisik. Kan Alkitab berkata kita semua dibangkitkan lalu bersama Tuhan selamanya. Fisik. Jangan pernah berpikir surga itu dunia roh. Salah itu. Ya. Kalau di surga dunia roh kita semua bentuknya roh dong ya di surga. Gak bisa nginjek bumi dong. Ngambang semua. Roh kan? Surga roh aneh kali ya semuanya begini. Ketemu satu sama lain.
Terus mau peluk aja nggak bisa. Halo Ma, kita ketemu lagi. Loh, lolos. Ya, nggak nyata. Surga itu nyata, real, bukan dunia maya. Tubuh kebangkitan itu nyata, sama persis. Amin. Makanya hari ini kalau saudara kita masih hidup, hidup ini latihan mau ke surga. Kalau dengan tubuh yang bisa mati ini kita tidak bisa dipercaya, hidup sembarangan, nggak bakalan dikasih tubuh kemuliaan, alias tidak bakalan ke surga. Itu sebenarnya. Jadi surganya manusia itu sebenarnya langit dan bumi ini dulunya. Tapi sekarang sudah tidak. Sekarang langit dan bumi akan lenyap. Nanti diberi langit dan bumi yang baru, kan begitu ya. Nanti saudara bisa baca ayat-ayatnya banyak sekali. Salah satunya untung Kejadian 3 ayat 15, Allah begitu mengasihi sehingga nanti akan ada juru selamat. Nanti akan ada juru selamat. Ya. Sebenarnya kalau kita teliti baca Alkitab dan lengkap, kita akan tahu ceritanya. Alkitab itu dibuka dengan Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, jatuh dalam dosa, langit dan bumi akan lenyap. Nabi Yesaya bernubuat, sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Itu jelas loh. Ya. Yesaya 65 ayat 17 dan Yesaya 66 ayat 22. Bahwa Tuhan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Yesaya 65 ayat 17 dan 66 ayat 22, dicatat tuh. Yohanes di Pulau Patmos melihat penglihatan yang diberikan oleh Tuhan, ditulis dalam kitab Wahyu. Tapi sebelum itu di zamannya Tuhan Yesus, setelah itu Petrus menulis, 2 Petrus 3 ayat 13. Sesungguhnya kita sedang menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Kita semua juga sedang menantikan langit yang baru, bumi yang baru. Nah, Alkitab ditutup dengan kitab Wahyu 21 ayat 1. Langit yang baru dan bumi yang baru, itu begini loh suasananya. Di sana terdapat kebenaran dan seterusnya dan seterusnya. Itu Wahyu. Jadi awalnya penciptaan langit dan bumi, gagal langit dan bumi yang baru ini karena manusia jatuh dalam dosa, ditutup dengan langit yang baru, bumi yang baru. Jadi tujuan kita itu ke sana sebenarnya. Tetapi, nah ini, manusia itu gak bisa loh ngarang-ngarang seperti apa sih Tuhan itu, seperti apa sih langit dan bumi yang baru itu seperti apa. Gak bisa manusia mengarang itu. Makanya Tuhan harus datang sebagai wujud nyata manusia. Supaya kita beroleh teladan, supaya kita bisa melihat, belajar secara konkret seperti apa sih, tujuannya apa sih kita diciptakan. Kan begitu. Langit dan bumi yang sekarang ini akan lenyap. Ya, oleh api. Kita sudah sering baca soal ini. Dicatat saja ya ayatnya. 2 Petrus 3 ayat 6 sampai 7. Bahwa langit dan bumi yang sekarang ini terpelihara dari api. Disimpan untuk penghakiman orang-orang fasik. Dicatat dulu ayatnya. Nantinya 2 Petrus 3 ayat 10 dan 12 hangus oleh nyala api. Oleh sebab itu, ayat 11, 12, 13, 14, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Sederhana. Dan banyak orang di dunia nggak mau tahu. Nanti kalau sudah di pembaringan terakhir, sudah nafasnya tinggal satu, dokter sudah bilang panggil ya saudara-saudaranya ya. Mau ngapain? Mau meeting? Ada rumah sakit yang bagus. Saya nggak sebut rumah sakitnya ya, nggak jauh dari sini. Rumah sakit itu bikin satu ruangan, saya lupa nama ruangannya apa gitu ya. Khusus pasien yang sudah tinggal tunggu. Nggak bisa dilakukan apa-apa oleh dokter. Dipindahin ke situ, keluarganya dipanggil semua, ngumpul. Dan itu nggak seperti ICU gitu, nggak kayak ruangan rumah kita biasa gitu. Ada kulkasnya, ada ini. Jadi ya udah suasananya biasa aja, udah terakhir. Bagus juga ya.
Jangan ICU itu semua pada nangis, selang masuk semua, waduh. Waduh, rumah sakit ada yang begitu loh. Disiapkan pembaringan terakhirnya. Mestinya gereja punya rumah sakit yang seperti itu. Kalau kira-kira sudah mau dipanggil pulang, kita ngumpul yuk semua. Kan enak ya ngumpul, pesan-pesan gitu kan. Nanti kita ketemu lagi loh, jangan lupa ya sama gue ya. Maksudnya gitu enak loh. Ya, aduh. Tapi dunia ini memang gak bisa diharapkan. Oleh sebab itu betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Ya, itu kesimpulannya sudah sangat jelas. Makanya kita itu kadang-kadang memang butuh peringatan. Butuh peringatan bahwa kita suatu hari kemana kita pulang? Kemana kita akan pulang kalau kita menutup mata? Itu yang paling penting sebenarnya. Ini yang orang dunia seringkali tidak mempersoalkan hal itu. Itu yang perlu kita sharingkan ke seluruh dunia. Surga itu nyata. Neraka itu juga nyata. Jangan sampai kita ke sana. Ya. Kita hidup itu harus memperkarakan kemana kita pulang, gitu loh. Jangan diem aja, pasti selamat. Pasti selamat dari mana? Orang yang tidak mengasihi Tuhan, pasti binasa, kata Alkitab. Dengan apa engkau mengasihi Tuhan? Ayo, dengan apa? Merasa Pak? Iya merasa doang. Faktanya, apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak? Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Kita mesti perkarakan. Banyak orang gak sadar dan gak memperkarakan. Makanya ya, kalau malam hari itu jangan kena bantal terus hilang gitu. Merenung dulu sebelum tidur, merenung berdoa. Ya, renungan malam kita sediain 5 menit. Masa 5 menit gak kuat? Shalom saudara, langsung. Aduh, kayak hipnotis saja. Didengerin tiap hari. Merenung sebentar juga lumayan sebelum tidur. Ya, apakah aku selama ini sudah berkenan belum ya? Kalau belum, apa yang harus kuperbaiki ya Tuhan? Direnungkan. Dari hari ke hari, hidup begini-begini saja. Kalau nggak ada perubahan, terus buat apa? Apalagi hidupnya dalam dosa, buat apa? Senangnya cuma sebentar. Sebentar aja senangnya. Itu pun belum tentu senang dalam dosa. Kenapa ya orang nggak memperkara dirinya kemana ia pulang? Padahal mati itu pasti loh. Kita hidup jangan pengen mati saudara. Kerjakan PR kita dulu, baru mati. Mati nggak usah diinginkan, pasti mati. Pasti. Kita hidup jaga kesehatan. Sebisa mungkin. Karena hidup kita milik Tuhan. Amin. Suatu hari kalau sudah batas waktunya ya aku pulang Tuhan. Gitu aja. Jangan belum ngapa-ngapain masih muda aku pengen mati Pak. Pengen ketemu Tuhan. Memang Tuhan mau apa sama lu?
Nanti Tuhan datang, lo ngapain lo pulang sini? Iya pengen ketemu Tuhan, aku gak pengen ketemu kamu. Habis masih muda, bukannya kerjakan kehendak Tuhan, pengen mati. Banyak orang kalau ditanya gak pengen mati sih, tapi masih muda trek-trekan. Kadang-kadang saya kaget loh, lagi nyetir baik-baik, dipotong gitu. Waduh, waduh. Aduh, masih muda begitu. Jangan ya, hidup cuma satu kali, jangan. Buat apa? Makanya belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, praktek. Kalau nggak mengerti, tekun dulu selama berapa bulan, dengarkan khotbah. Khotbah jangan gaduh-gaduh. Minggu ini dengar di sini, minggu anu dengar sono, mau sono. Lama-lama bingung dia. Dengar di satu tempat dulu, berapa waktu lama. Nah, baru dievaluasi. Kalau memang ini benar, tinggal. Kalau enggak, tinggalin. Itu loh, hidup cuma sekali, jangan kita itu rugi sendiri nantinya. Ya, surga itu dimulai hari ini sebenarnya. Kalau ada orang yang mengatakan nanti Pak, hidup kudus itu nanti, itu sesat saudara. Jangan ikut dia. Hidup kudus itu dimulai sekarang. Suasana surga itu dimulai sekarang. Kamu warga surga, kata Alkitab. Bukan gini, nanti aku mau daftar jadi warga surga di surga sana. Bukan. Kita semua kewargaan negara kita ada di dalam surga. Katakan amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Aduh ini ya. Banyak orang di zamannya Tuhan Yesus itu begini pertanyaannya. Pengen melihat Allah. Padahal Allah tidak bisa dilihat. Ya. Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18. Coba kita baca. Ingat ya, kalau baca itu harus lihat konteksnya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jelas gak kalimatnya? Tetapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa, ada di pangkuan Bapa itu maksudnya di sisi Bapa, beserta Bapa. Dialah yang menyatakannya. Apa itu menyatakannya itu? Dialah exegesato, teks aslinya. Exegesato itu yang menjelaskan. Kan semua orang pengen ketemu Bapak. Gak bisa. Anak tunggal Bapak yang ada di pangkuan Bapak itu turun ke bumi. Ini loh Bapak itu seperti ini. Kalau kau lihat aku, kau lihat Bapak. Gitu loh. Tapi bukan berarti aku adalah Bapak. Bukan. Jangan gak mengerti. Kalau kau lihat aku, kau lihat Bapak. Lihat apa maksudnya? Bukan dengan mata. Bukan dengan mata. Tuhan Yesus datang menjelaskan exegesato. Menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan Bapa. Apanya? Bukan wajahnya tentu saja, karena Bapa itu roh kan. Menjelaskan apanya? Kehendaknya. Menjelaskan karakter Bapa. Menjelaskan bagaimana kita harus hidup sesuai yang Bapa mau. Begini loh, jadi manusia itu. Begini loh kasihnya Bapa itu, yang mengutus aku mati untuk seluruh dunia. Itu maksudnya. Jadi Yesus datang supaya kita mengenal Bapa. Supaya kita bisa menjadi seperti Tuhan Yesus. Yang menjadi perkenanan Bapa. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu loh. Padahal sebelum zaman Tuhan Yesus sudah ada Taurat. Sudah ada agama, Taurat. Tapi Taurat tidak mengubah orang rupanya. Taurat mengubah orang memang. Tapi mengubah orang menjadi agamawi. Ini loh aku umat pilihan, itu mah orang kafir itu. Ini loh aku, lihat nih kasih persepuluhan. Lihat nih korban bakaran. Jadi begitu model manusianya. Bukan itu yang diinginkan Bapak, salah mengerti mereka. Kitab Taurat itu memang rohani. Tapi orang salah mengerti.
Padahal kitab Taurat itu intinya adalah hukum kasih. Makanya anak tunggal harus turun sendiri, memberi ini loh yang benar begini loh. Taurat itu yang benar begini loh. Hukum Bapak itu yang benar begini loh yang diinginkan. Gitu. Anak tunggal Bapak yang menyatakannya, yang menjelaskannya, yang mendemonstrasikannya. Begini loh anak Bapak itu gitu. Ya. Nah, dengan cara itulah memenuhi Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal satu-satunya itu, padahal anak Allah banyak loh. Di surga anak Allah banyak. Para malaikat juga anak Allah. Ya, tapi yang tunggal ini Tuhan Yesus, bukan malaikat ya. Nah inilah yang diutus ke bumi untuk menjelaskan maksud Bapa, supaya manusia hidup bukan menurut Taurat lagi, tapi menurut kehendak Bapa. Supaya surga turun ke bumi, supaya anak Allah turun ke bumi, memberikan aroma surga ke bumi. Ini loh surga ini begini. Hal kerajaan surga seperti, kan gitu Tuhan Yesus ngajarnya kan. Supaya orang mencium aroma surgawi. Oh surga seperti itu ya. Gitu. Ampuni sesamamu. Kasih musuhmu. Oh surga itu begitu ya. Jadi kalau dalam bahasa dunia itu aura kita berubah. Kalau dalam bahasa Alkitab urapannya berubah kita. Jadi bisa ditangkap orang. Orang ini hawanya beda nih. Dia nggak tahu ya, kalau saya deket dia auranya beda nih, gitu. Kalau saya deket dia itu baunya beda, bukan bau fisik ya, itu bau badan namanya. Bukan itu, tapi ini bau rohaninya beda. Baunya beda nih, rohnya dia, semangatnya dia memancarkan sesuatu yang surgawi. Aroma surga, ya. Aroma surga itu figuratif, aroma. Maksudnya dari hidup kita memancarkan hal-hal yang Tuhan, yang sesama kita bisa tangkap. Iya ini, orang satu ini berbau surga ini dia. Itu bukan gini, orang satu ini mengerikan ini. Fanatik dia agamanya. Itu beda loh. Manusia surgawi bukan manusia fanatik agamawi, bukan. Manusia surgawi justru orang pengen mendekat. Perhatikan Tuhan Yesus, semua suka mendekat sama Tuhan Yesus, termasuk orang berdosa. Perhatikan orang berdosa nggak mau dekat-dekat orang Farisi. Kalau ketahuan dosanya langsung dihukum. Aroma surgawi beda dengan aroma neraka, beda. Jangan sampai orang dekat seseorang gitu, baunya kok itu ya, ada angus-angus sedikit gitu. Kalau angus-angus sedikit, bau apa nih? Di surga nggak ada angus-angus. Aduh. Anak tunggal Bapak lah yang harus menjadi manusia untuk menjelaskan Bapak itu siapa, apa yang dikehendaki oleh Bapak, bagaimana kita harus menyenangkan Bapak, caranya bagaimana, dijelaskan oleh hidupnya Tuhan Yesus. Gak ada cara lain, itu satu-satunya cara untuk mengajar manusia, untuk menyelamatkan manusia. Anak tunggal harus dikirim ke bumi, supaya manusia beroleh selamat. Ada amin? Satu-satunya cara. Kenapa? Yang pertama, itu pengampunan dosa. Menggantikan semua korban perjanjian lama kan. Setiap tahun kan korban bakaran tuh gak lunas-lunas dari dulu, angsuran terus. Tapi ini sekali dies, lunas. Sudah selesai kata Tuhan Yesus, sudah genap. Sudah shalom dengan surga. Itu sekali untuk selamanya. Ya. Pengampunan dosa. Yang kedua supaya manusia merasakan cintanya Bapa. Dia utus anaknya yang tunggal. Waduh. Wah. Supaya manusia juga mengerti, oh jadi manusia seperti ini loh, seperti Tuhan Yesus nih. Nyata. Yang terhadap orang berdosa dekat. Bukan kompromi dosanya, tapi untuk menyelamatkan. Terhadap orang pemungut cukai dekat. Meskipun dimusuhi banyak orang. Enggak masalah. Sehingga
Perhatikan baik-baik. Kalau orang berdosa dekat Tuhan Yesus, tenang gak jiwanya? Aku seneng, padahal jatuh dalam dosa sebelumnya. Aku gak mau buat dosa lagi, gitu. Tapi kalau dekat orang Farisi, ntar ketahuan dosaku, mati aku dirajam. Itu. Nah, saudara mau jadi siapa? Seperti Tuhan Yesus atau seperti Farisi? Jangan sampai ke gereja rajin doa puasa, tapi jadi orang Farisi. Waduh, nggak jadi berkat jadinya. Ya. Nah, dalam bahasa sederhana Tuhan Yesus pernah memakai satu ungkapan. Engkau adalah terang dunia. Engkau adalah garam. Engkau adalah garam dan terang dunia. Garam itu mengasinkan sekelilingnya. Terang itu menerangi sekelilingnya yang gelap. Itu maksudnya, engkau adalah teladan. Kan Tuhan Yesus yang sulung tuh menjadi teladan. Kita semua juga harus jadi teladan. Ada amin gak? Yang di rumah suka ngomel-ngomel dan sebagainya, itu teladan buruk tuh. Jadi teladan ya, belajar ya. Jadi ragi dalam kata lainnya ragi. Ragi tahu ya? Kalau bikin roti dikasih ragi supaya ngembang, mempengaruhi. Ragi itu mempengaruhi. Hati-hati dengan ragi orang Farisi. Kita harus raginya kebenaran. Sehingga di mana kita ada ngembang. Komunitasnya itu ngembang dalam kebenaran. Sehingga di mana kita ada orang terpengaruhi. Iya juga ya, gitu. Terpengaruhi. Kalau mau pakai bahasa manajemen, agent of change. Kita semua adalah agent of change. Agen-agen pengubahnya Tuhan. Kalau tidak, berarti tidak sama dengan Tuhan. Kalau tidak, berarti bukan anak-anak Allah. Kalau kita mau jadi anak Allah, harus jadi pengubah sekeliling kita. Kita harus bisa mengubah sekeliling kita. Kecuali yang diubah tidak mau berubah, bukan salah kita. Tapi fungsi itu ada pada kita. Kita harus merubah banyak orang. Ayo saudara, ayo. Itu yang dikehendaki Bapak. Bapak tidak menginginkan seorang pun binasa. Artinya kemanapun kita sebagai agen pengubah. Dalam bahasa lain lagi, kita kemanapun membawa suasana surga. Cara bicaranya, cara bercandanya, cara bekerja, bisnis, cara bersaudara, cara cari jodoh, cara memperlakukan pasangan hidup, cara memperlakukan anak. Suasananya surgawi semua. Kan kalau begitu enak. Nah, mau jadi anak Allah itu mulai sekarang hari ini. Sebab surga dimulai hari ini. Ini artinya bukan gini. Bumi sekarang ini surga loh saudara. Bukan. Surga dimulai hari ini artinya apapun yang kita kerjakan hari ini. Harus untuk surga. Untuk Tuhan. Untuk mencapai kerajaan surga. Sebab Tuhan Yesus berkata begini. Sesungguhnya kerajaan surga sudah datang di bumi ini. Dirinya. Ketika Tuhan datang kan begitu. Sesungguhnya kerajaan surga sudah datang. Kalau kita begitu maka dunia bisa mencium aroma surgawi yang dipancarkan anak-anak Allah di bumi ini. Jangan orang di bumi gak ketemu surga, gak ada kali ya gitu. Harus lihat, yang ini beda ya gitu. Beda ya. Saudara mau kaya raya mau enggak, tapi beda. Kalau kaya yang anak Allah, gak kaya tetap anak Allah. Enggak masalah. Karakternya yang penting. Di Matius 6 ayat 10. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dimulainya kapan? Hari ini jadilah kehendakmu di bumi. Yang bumi padahal mau hancur. Tapi mulai sekarang di bumi seperti di surga. Ya. Ingat kan? Jadilah. Bapa kami di surga, dimuliakan namamu. Jadilah kehendakmu di bumi, seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Gimana caranya?
Ya kita semua lakukan kehendak Bapa di bumi ini mulai sekarang, bukan nanti. Saudara hati-hati ya kalau ketemu ajaran yang nanti kita bisa hidup kudus di surga. Enggak, sekarang. Surga itu nanti. Iya betul, lokasinya nanti. Tapi warga surganya mulai sekarang. Semua harus daftar. Aku mau jadi warga kerajaan surga. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Matius 12 ayat 28. Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Siapa yang dimaksud? Tuhan Yesus. Sama harusnya ketika kita jadi warga kerajaan surga, kemanapun kita pergi, sesungguhnya kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Kita ini kerajaan surga sebenarnya di bumi. Belum di surga sono, tapi warganya sudah mulai di bumi. Jadi kalau diperiksa KTP-nya gitu, warga surga. Bukan KTP fisik, KTP hatinya. Warganya surga. Amin. Jadi saudara, Alkitab itu menekankan hal itu mulai sekarang. Hati-hati dengan yang pinter bahasa Yunani atau Ibrani. Kalau dia baca, enggak Pak, itu tensesnya the future. Future tense. Orang yang ahli bahasa bisa salah loh, saudara. Salah oleh keahliannya sendiri. Dia pikir tensesnya future, padahal bukan. Tenses dasarnya future, tapi maksudnya sekarang, bukan nanti. Ada perintah di Alkitab, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu tensesnya future, saudara. Apa begini? Nanti kamu kudusnya di surga aja ya, jangan di sini. Itu perintah sekarang. Kalimatnya future karena untuk diperhalus, memang gaya bahasa begitu. Makanya orang yang belajar bahasa, kalau nggak sampai tuntas, ya begitu itu. Kalau sampai tuntas tahu, oh iya ya. Meskipun bentuknya future, tapi itu dimaksud hari ini, sekarang. Itu. Jangan salah belajar, saudara. Ya. Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kewarganegaraan kita di dalam surga. Kapan itu? Sekarang, bukan nanti. Jadilah warga kerajaan surga mulai hari ini. Meskipun belum sempurna, tapi sudah mulai belajar terus mengarah ke sana. Yohanes 20 ayat 21. Sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Kita semua diutus oleh Tuhan Yesus loh. Kita semua diutus. Sama seperti Tuhan Yesus, kita melakukan kehendak Bapa. Jangan sampai diutus tapi tidak mengerti bahwa kita sedang diutus. Ini banyak sekali orang ke gereja ya, tapi gak tahu selama ini diajar apa ya. Kok gak berubah sama sekali tuh. Padahal kita tidak tahu loh, kita hidup sampai kapan. Betul gak? Kita gak tahu loh. Setiap saat kita bisa dipanggil pulang oleh Tuhan. Iya benar. Mestinya kerinduan kita cuma satu. Tuhan Yesus sudah menjelaskan, menyatakan bahwa kita harus sempurna seperti Bapa. Kan begitu. Sempurnalah sebab Bapa itu sempurna. Ku tak tahu sampai kapan. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku. Akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri
dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Saudara, kalau kita mengerti akan hal ini, maka kita akan hidup tidak berani suka-suka sendiri. Don't take this life for granted. Jangan pernah memperlakukan hidup ini untung-untungan. Enggak lah, aku pasti untung. Enggak ada begitu di dunia ini. Jangan pernah untung-untungan hidup ini. Hidup ini bukan untung-untungan. Hidup ini perjuangan. Fokuskan hidup kita untuk kekekalan. Sementara kita hidup di bumi sebagai persiapan. Banyak orang salah, yang kupikirkan hanya perkara di atas. Di bumi gak kerja dia. Nganggur karena mau ke surga. Salah besar itu. Di bumi pengen mati. Lemas. Salah itu. Di bumi harus semangat, ada roh Allah dalam diri kita. Ada amin? Ada roh Allah, mau mati. Matikan manusia lamamu, itu benar. Aku harus matikan manusia lamaku. Ya gitu. Tapi aku harus hidup. Selama Tuhan berkehendak, aku akan hidup. Semangat. Hidup ini persiapan. Cari nilai. Supaya Bapak berkenan. Kalau enggak percuma hidup ini. Jangan buang waktu. Kok selama ini malas-malesan. Menikmati hidup. Kalau dalam bahasa anak muda itu me time. Me time ya boleh. Tapi kalau me time-nya terus-terusan. Setiap hari me time. Males-malesan itu namanya. Udah mulai hari ini jangan buang waktu dengan kegiatan-kegiatan yang tidak berguna. Ya, dengan berlambat-lambat. Orang mau mengerjakan, mau belajar tapi entar dulu ah. Waktu berjalan sangat cepat. Jangan buang waktu. Jangan buang waktu, jangan buang tenaga. Jangan buang uang. Jangan buang pikiran, perasaan. Jangan punya segala keinginan. Fokus saja. Fokus. Kita fokusnya ke surga tapi jadi manusia di bumi sementara. Kerja keras, yang pinter, belajar Alkitab, lakukan, tolongin banyak orang. Kan nolong orang gak harus dengan uang. Tolongin, bagikan ini loh, kebenaran, dengerin. Itu, anak dididik. Ya. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Kita harus menghadirkan diri kita sebagai warga kerajaan surga. Kalau enggak sia-sia, percuma. Ke gereja rajin tuh percuma kok. Kalau tidak jadi warga kerajaan surga. Percuma, ya. Saudara yang yang ikut retreat, sekalian ada pesan tadi. Untuk peserta retreat yang belum masuk ke grup, maksudnya grup WA kali ya. Segera hubungi bagian pendaftaran sebab ada info-info yang dibagikan di grup WA. Jadi Bapak Ibu Saudara yang daftar retreat jangan cuma daftar terus gak ngikutin info. Nanti ketinggalan loh. Iya, dipikir dijemput di rumah. Kok gak datang-datang ya jemputannya. Iya, mudah-mudahan tidak ada yang berpikir gitu ya. Saya tunggu loh Pak hari itu kok gak datang-datang jemputannya. Kan di mana janjiannya, infonya kan lewat WA Group ya kan. Kalau Bapak Ibu sudah daftar ya, belum termasuk WA Group, segera hubungi panitia. Segera hubungi siapa di sini, siapapun bisa dihubungi. Panitianya banyak soalnya. Ya, amin ya saudara. Surga dimulai hari ini. Kita harus memancarkan aroma surgawi. Urapan surgawi. Perkataan surgawi. Hidup sebagai warga surga. Sehingga semua orang heran. Dia berubah sekarang. Itu mestinya. Saudara jangan pernah terintimidasi dengan kesalahan masa lalu.
di masa lalu kita buat salah ya. Kalau orang terintimidasi nggak bisa maju rohaninya. Jangan. Yang lalu biarlah berlalu. Nggak penting banget. Yang ke depan nih. Gitu. Tapi ingat, masa lalu nggak gampang dihapus. Orang ingat terus kan? Orang nuding-nuding terus cerita masa lalu. Biarin aja. Kita fokus ke depan. Aku lagi semangat berjuang. Hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Jadi berkat bagi banyak orang. Kalau ada 1-2 yang ngomongin, lupakan aja dia. Kita fokus keselamatan banyak jiwa. Kita fokus menyukakan hati Bapa. Amin semua. Mestinya begitu. Kalau kita hidup begitu ya udah, mantep. Aroma yang terpancar itu surgawi. Saudara tahu kalau orang pakai parfum? Dari jauh. Ini si A nih. Soalnya baunya kok minyak nyong-nyong ya. Itu ya saudara, aduh. Kalau Alkitab pakai istilah aroma itu ya. Kalau pakai istilah aroma itu gini. Zaman dulu para raja itu, wah minyak narwastu, macem-macem. Dikecorotnya itu banyak sekali ceritanya. Jadi kok dari jauh tuh udah tahu raja datang. Gitu. Sekarang udah gak ada yang begitu. Untung jemaat gak ada yang gitu ya. Ada yang begitu, waduh dia datang nih. Aromanya langsung urapan penuh. Mestinya kalau seseorang datang, wah dia datang tuh mantep nih gitu, enak. Kenapa? Bagi-bagi berkat ya. Wah misalnya gitu, ya kan? Bagus kan? Bagi berkat bisa fisik, bisa rohani, bisa macam-macam. Jangan gini, dia datang tuh, yuk bubar. Jangan begitu ya. Kalau ada saudara kita yang memang belum dewasa, ya jangan dihindari juga. Ya udahlah, kita mengerti. Nanti dengan berjalannya waktu biar dia belajar. Jangan dihindari juga, kasihan. Oh dia dihindari, kapan dia belajarnya? Ada amin semua? Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, semua saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara, kita tahu Bapa kita itu Adonai Elohim. Penyembahan kita hanya satu untuk Bapa di surga. Perkenanan kita hanya untuk Bapa di surga. Melalui Tuhan Yesus tentunya. Amin ya. Fananya dunia ini bagaikan uang, hanya sekejap saja ada. Hidup di bumi ini hanyalah singkat. Untuk apa kita dicipta? Hidup hanya menumpang di bumi ini, seperti seorang musafir. Singkatnya hidup ini semua berlalu. Untuk apa semua ini? Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Melayanimu, 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 melayanimu sampai akhir. Melayanimu, melayanimu, melayanimu selamanya. Melayanimu,
melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai akhir. Melayanimu, melayanimu, melayanimu selamanya. Melayanimu selamanya. Melayanimu selamanya. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah melalui peringatan pada hari ini, kami semua disadarkan bahwa kami harus hidup sebagai warga kerajaan surga mulai hari ini, yang memancarkan aroma surgawi ke segala penjuru dunia, agar dunia melihat teladan anak-anak Allah di bumi ini nyata dalam perbuatan. Terima kasih, kami bersyukur, mengucap syukur untuk gereja-Mu di tempat ini, mengucap syukur untuk para pelayan Tuhan, juga seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Hamba berdoa secara khusus untuk pribadi-pribadi yang mendukung pekerjaan-Mu di tempat ini juga. Tuhan berkati, dan mereka juga jadi berkat kemanapun mereka pergi. Juga seluruh kami ya Tuhan, umat-Mu di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangan-Mu tinggi-tinggi. Mohon curahkan berkat-Mu atas kami ya Bapa di surga. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, sehat dan umur panjang untuk kemuliaan Bapa di surga. Cerdas, mengerti kehendak Bapa, mengerti kehendak Tuhan Yesus, mengerti dipimpin oleh Roh Kudus. Hikmat marifat turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.